Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Sebacura. Kembali lagi bersama saya Dr. Ria dalam acara Ngobras di Puskesmas Basuki Rahmat. Jadi sekarang udah bersama saya Dr. Dwi yang cantik sekali ya. Hari ini kita akan membicarakan segala macam yang berhubungan dengan COVID-19. Karena udah 1 minggu ini Palembang, kota kita tercinta ini, udah dinyatakan sebagai zona merah lagi. Nah, jadi sekarang kalau kalian mau tanya nih soal COVID, soal apa itu SARS, segala macam yang berhubungan dengan COVID-19, silakan ya hari ini ya pantengin terus di Instagram dan Facebook Puskesmas Basuki Rahmat. Oke Dokter Dwi, ini jadi dokter, kita nih udah dari bulan Maret itu kan berjibaku dengan COVID-19 ya. Bisa nggak dokter jelaskan dari A sampai Z-nya dulu nih, apa tuh COVID-19, penyebabnya dan segala macam. Mari kita dengarkan ya guys, silakan dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dalam hari ini, dalam pembahasan kali ini yang mengenai COVID-19. Seperti yang kita ketahui, Palembang kembali menjadi zona merah, sehingga COVID-19 ini tetap menjadi topik terhangat yang untuk dibahas. Seperti yang kita ketahui, kalau coronavirus ini berasal dari kelompok keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia itu coronavirus dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari gejala yang ringan hingga yang serius ya, seperti kelompok virus MERS atau herpes respiratory syndrome dan SARS atau syndrome respiratory syndrome. Banyak istilah ya, MERS dan SARS. Lanjut dokter. Terus kalau gejala dari coronavirus ini sebenarnya hampir sama dengan SARS, hanya saja gejalanya kalau seperti yang SARS itu infeksinya bisa menjadi lebih berat karena coronavirus ini dan SARS virus ini itu hanya berbeda tipe virusnya, tapi gitu. Kelompok keluarga masih sama-sama jenis coronavirus yang juga menyebabkan SARS pada tahun 2003 lalu. Hanya saja tingkat kematian SARS ini lebih tinggi dari COVID-19, meski penyebaran dan infeksi COVID-19 itu lebih luas daripada SARS. Jadi lebih cepat menularnya itu COVID ya dibanding SARS, ya. Tapi tingkat kematian lebih tinggi SARS. Gitu. Oke. Terus dokter, jadi COVID-19 ini di manusia bisa terinfeksi untuk segala macam umur, dok? Bisa, semua kelompok umur itu bisa terinfeksi, tidak terkecuali anak-anak, golongan usia muda atau yang aktif, terutama lansia yang lebih rentan. Kalau kelompok usia anak-anak dan dewasa ini semuanya sama memiliki gejala yang serupa, hanya saja untuk anak-anak, kelompok usia anak-anak itu ada tingkatan berdasarkan usia, yang tentu saja di sini orang tua harus lebih memahami hal-hal yang tidak wajar yang terjadi yang pada anaknya, terutama bila keluhannya ispa, karena pada anak-anak ini tidak bisa menyampaikan keluhan seperti orang dewasa. Jadi orang tua harus lebih banyak memperhatikan anak-anak meskipun keluhannya seperti flu biasa. Oh begitu ya dok. Terus kalau misalnya orang yang tidak bergejala itu bisa menularkan dok, kalau misalnya dia sudah positif COVID nih? Kalau misalnya kan seseorang itu tidak kita ketahui sudah terjangkit atau belum dengan COVID-19, apalagi dia tidak menunjukkan gejala, tetap ada kemungkinan untuk menularkan penyakit tersebut ke orang lain, anak-anak seusianya atau juga ke orang tua. Tapi mungkin kalau tidak memiliki gejala, tingkat infeksinya lebih rendah daripada yang memiliki gejala. Oh gitu ya. Sebelum kita melanjut lagi, apa sih gejala-gejala COVID ini terutama nih buat yang sudah sering ada di sekitar kita dok? Bisa dijelaskan dok gejala-gejalanya apa aja? Iya. Kalau gejalanya dokter ya, seperti yang kita ketahui,
sama seperti flu biasa. Disinilah letak orang kadang susah membedakan flu biasa dengan yang sudah terjangkit dengan COVID. Karena gejala awalnya itu sama seperti flu ringan, seperti demam, batuk, pilek kering, atau kaki kering, pilek, kemudian ada disertai sakit tenggorokan. Terkadang untuk saya sarankan untuk yang memiliki gejala seperti ini yang belum diketahui apakah dia terjangkit atau tidak, tentunya harus mengingat kembali apakah ada riwayat perjalanan terutama ke daerah-daerah yang terjangkit COVID-19, adakah mengalami kontak atau bahkan tinggal serumah atau pernah kontak dengan jarak kurang dari 1 meter dengan orang yang sudah memiliki keluhan ispa. Seperti itu. Tanpa masker atau kontak seperti biasa aja dok? Kontak seperti biasa. Seperti biasa ya, lebih dari 15 menit atau ada waktunya seperti itu? Yang kontak lebih dari 15 menit dengan orang yang tanpa menggunakan pelindung atau masker. Nah, yang seperti inilah yang harus melakukan isolasi mandiri kalau memang dia merasa terpajan meskipun belum ada keluhan. Karena isolasi mandiri ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mencegah penyebaran serta menurunkan tingkat keparahan penyakit pada individu yang kontak tersebut. Kalau untuk isolasi mandiri, menurut saya yang perlu dipahami di sini kan ada perbedaan antara karantina mandiri dan isolasi mandiri. Oh gitu, beda ya karantina sama isolasi ya dok ya? Di sini bekerja seperti yang saya sampaikan, kalau karantina mandiri itu adalah memisahkan individu yang belum memiliki gejala, tetapi gitu. dia sudah merasa kontak atau terpajan dengan seseorang yang kemungkinan Ya itu karantina ya? Itu yang karantina. Itu karantina yang belum ada gejala ya? Tapi dia sehat, belum ada gejala, tapi dia merasa kontak dengan daerah terjangkit atau dia merasa terpajan dengan orang yang terjangkit, itu disebut dengan karantina mandiri. Perbedaannya dengan isolasi mandiri, bila orang yang melakukan isolasi mandiri itu merasakan ada gejala seperti ya? COVID-19 meskipun belum terbukti secara laboratorium. Jadi melakukan isolasi mandiri di sini artinya dia tidak sama sekali melakukan pekerjaan umum seperti keluar rumah untuk bekerja, sekolah, dan kontak dengan individu lainnya. Jadi kalau karantina untuk yang masih belum ada gejala, kalau isolasi mandiri itu yang sudah mengalami gejala. Oh gitu ya dok ya. Oh, penularannya hanya sama manusia antar manusia atau bisa dari hewan atau dari gigitan nyamuk dok? Bisa nggak? Kalau untuk penyebaran berdasarkan penelitian WHO di sini masih dalam tahap pengembangan. Ya, kalau masih berkembang terus ya karena ini penyakit baru ya dok ya. Tapi untuk sementara ini belum ditemukan dari manusia bisa menularkan dari hewan bisa menularkan ke belum ya manusia. Tapi berdasarkan teori bahwasanya coronavirus ini memang berdasarkan penelitian bisa ditemukan juga pada hewan. Saja tidak bisa hewan menularkan pada manusia karena prinsip penularan dari COVID-19 ini kan asalnya dari droplet yang dilepaskan. Seperti itu. Mudah-mudahan enggak lah ya dari hewan ke manusia ya dok, susah. Masa ngurusin hewan sudah tuh udah ngurusin manusia terus harus ngurusin hewan pemelihara orang apa yang dipelihara kucing segala macam kan susah juga dok. Jadi mudah-mudahan tidak mutasi lagi ya corona ini. Jadi kan dokter tadi bilang dari droplet. Apa sih droplet itu dok? Mungkin banyak di sini nggak ngerti apa droplet itu, apa virusnya melayang-layang di udara atau hanya sekedar apa cipratan ludah aja atau gimana dok? Ya, dokter ya kan penyebaran dari COVID-19 ini kalau antar manusia itu berasal dari droplet yang dilepaskan terutama yang tidak menggunakan alat pelindung diri seperti face shield atau masker. Ya. Droplet itu adalah percikan atau butiran halus yang dilepaskan dari pernapasan atau ludah yang keluar pada saat orang yang terjangkit tersebut berbicara, batuk atau bersin. Nah, sehingga droplet itu kan memiliki berat molekul tertentu yang tidak bisa lama melayang di udara, tapi dia tetap bisa jatuh ke benda-benda di sekitarnya seperti meja, kursi, handle pintu, seperti itu. Yang selanjutnya nanti tanpa disadari oleh individu yang lain memegang meja, handle pintu dan yang sebagainya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian dokter ya tanpa disadari kan untuk aktivitas sehari-hari
tangan yang belum dicuci ini tadi setelah kontak dengan benda-benda mati tadi, memegang mata, hidung atau mulut yang merupakan daerah segitiga wajah yang rentan sebagai port entry atau tempat masuknya virus COVID-19 tadi. Jadi seperti itu Oh, jadi gitu ya. Jadi pakai masker tuh udah pas ya dok ya, nggak cukup pakai face shield, jangan diturutin ya karena face shield ini hanya untuk kepentingan siaran aja. Jadi tetap harus pakai masker ya semuanya untuk mencegah droplet ini menyebar di udara, walaupun nggak jauh tetap bisa menyebarkan virus corona ini. Terus yang lebih beresiko untuk tertular ini apa saja dok? Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi ini lebih spesifik lagi, bisa dok dijelaskan? Kalau yang beresiko, sebenarnya setiap individu itu memiliki resiko kerentanan bekerja. Yang paling tinggi resiko itu sebenarnya adalah mereka yang memiliki aktivitas tinggi atau mobilitas tinggi. Yang seperti kita ini yang masih bekerja di luar rumah, yang masih kontak dengan orang banyak, atau bahkan berkumpul dalam satu ruangan. Risiko yang kedua yang paling tinggi juga adalah tentu saja tenaga kesehatan, pekerja yang melayani pelayanan seperti mengobati, yang di ruang IGD, atau di rumah sakit, itu tentu saja memiliki risiko tinggi termasuk anak-anak. Tapi golongan anak-anak seperti yang saya jelaskan tadi mungkin agak sedikit risikonya karena mereka mobilitasnya agak kurang daripada orang dewasa. Dan risiko yang lebih rentan lagi untuk terpajan tentu saja adalah orang yang sudah lanjut usia, seperti orang tua atau nenek yang di rumah. Itu meskipun tidak memiliki aktivitas di luar rumah, tetapi apabila dia kontak dengan orang yang melakukan kegiatan di luar rumah dan tanpa gejala, ternyata individu tersebut sudah terjangkit, tentu saja meskipun kemungkinannya kecil dia akan menularkan kepada orang tua atau lanjut usia yang tinggal di rumah. Karena biasanya dokter ya, kalau yang orang tua seperti nenek itu, apalagi yang sudah ada riwayat medis sebelumnya yang sekarang disebut komorbid, itu akan lebih mudah tertular COVID-19 ini, seperti misalnya mereka sudah punya riwayat penyakit darah tinggi atau hipertensi, sudah penyakit gula darah atau diabetes mellitus ya, asma atau penyakit jantung. Nah, terutama mungkin yang kencing manis ya dok ya, karena emang kalau dari dulu kan kencing manis itu sepupuan dengan segala macam penyakit ya, lebih mudah tertular segala macam penyakit. Jadi kita harus saling menjaga nih, terutama orang-orang yang dengan komorbid atau rentan lansia, terutama yang sudah mempunyai penyakit komorbid seperti tadi diabetes mellitus, hipertensi, kemudian yang lainnya ya. Jadi dokter, ini juga kita interaktif ya dok. Apakah sudah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada. Kita lanjut lagi dok. Tadi dokter bilang kan gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini itu sama dengan flu biasa. Ada nggak perbedaan spesifik dok dengan COVID-19 ini? Atau derajat demamnya atau tipe apanya? Yang paling tinggi itu apa dok? Kalau dimulai dari gejala awal atau dibilang inkubasi, itu mungkin setelah orang terpajan dia akan mengalami seperti demam, yang biasanya demam itu sekitar lebih dari 38 derajat Celcius, disertai sakit kepala yang hebat, batuk kering meskipun ringan, pilek ringan, dan sesak napas. Tapi yang di sini perlu dipahami untuk membedakan itu flu biasa dengan yang kemungkinan sudah terjangkit COVID. Disinilah gunanya berarti individu tersebut untuk melakukan isolasi mandiri karena sudah memiliki gejala. Selama pemantauan 14 hari itu, untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari itu, di setiap hari dipantau tingkat kesehatannya, apakah ada perburukan dari pernafasan, misalnya sesak napas yang bertambah. Nah, bila ada ataukah ada keluhan lainnya seperti mulai terasa badan lemas atau mencret gitu. Hal ini harus segera dilaporkan terutama ke pelayanan kesehatan terdekat supaya dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti misalnya swab PCR untuk memastikan apakah flu yang sedang diderita itu termasuk flu biasa ataukah memang sudah terjangkit COVID-19. Oh gitu ya dok ya. Sepertinya ini udah ada pertanyaan ya. Itu dari Instagram, sepertinya dari Gracia Queen. Nah,
Mbak Gracia Queen ini bertanya berapa lama ya dok waktu yang diperlukan sejak terinfeksi COVID-19 ya hingga muncul gejala. Nah dokter, berapa lama nih waktu dari mulai misalnya kalau nyamuk tuh gigit dulu ya. Jadi berapa lama waktu yang diperlukan sejak terinfeksi hingga muncul gejala COVID-19 hingga bergejala? Atau ya gimana dok jelasinnya proses-proses terinfeksinya kita dengan COVID-19 ini? Kalau ini dokter ya, kalau mulai kita mengetahui berapa lama sih timbulnya gejala, untuk kita mengetahui kita udah terjangkit nih. Biasanya kalau dari segi medis itu hari pertama atau hari kedua hingga sampai ke 6 hari biasanya itu sudah timbul gejala. 6 hari ya udah timbul 6 hari gejala. biasanya sudah timbul gejala, tapi ini tergantung dari daya tahan tubuh si individu tersebut. Tapi ditunggu bila tidak timbul 6 hari maksimal sampai 14 hari, di mana 14 hari ini yang kita sebut dengan masa inkubasi. Begitu ya. Nah, masa inkubasi inilah maksimal virus tersebut akan menunjukkan gejala terhadap individu yang sudah terjangkit tersebut. Disinilah gunanya dilakukan isolasi mandiri sampai 14 hari, meskipun belum terbukti apakah 14 hari setelah isolasi mandiri itu virus tersebut masih ada atau tidak. Disinilah yang perlu dilakukan konsultasi ke tenaga medis bila selesai melakukan isolasi mandiri 14 hari untuk melapor kembali sehingga dapat pelayanan medis berikutnya apa yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau protokol COVID-19. Mungkin langsung ke puskesmas ya atau ke praktek dokter Dwi juga bisa langsung misal. Jadi intinya penyakit ini tergantung dengan imunitas ya. Jadi makanya kita ada istilahnya OTG dulu, orang tanpa gejala, karena imunitasnya tinggi sehingga orang-orang ini bisa menularkan walaupun tanpa gejala. Ada juga orang-orang 6 hari sudah ada gejala dan sampai 14 hari ditunggu juga bergejala. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala nih, menurut revisi kelima dari Kemenkes itu bisa melaporkan diri ke puskesmas terdekat biar bisa kita periksa swab seperti itu. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Nah, dari Instagram lagi, Dokter Richa, Dokter Richa di Instagram. Kenapa hilang penciuman dan perasa menjadi salah satu gejala COVID dan apa penyebabnya dan cara mengobatinya dokter? Kenapa sih ini yang namanya anosmia ya dok ya? Kenapa sih kok kita bisa kena anosmia ini? Kata orang sih gejala tertinggi ya dok ya dari COVID-19. Mengapa sampai bisa hilang penciuman? Apa yang diserang oleh COVID-19 ini sih? Ya, berdasarkan penelitian ini kan belum tahu bagaimana cara virus tersebut memblok atau menutup indera penciuman pada sebagian yang sudah terinfeksi COVID-19. Tapi gejala ini juga tidak valid, ya maksudnya tidak selalu ada dalam setiap individu yang tidak selalu ya. Tidak selalu. Jadi biasanya mungkin di sini virus tersebut karena dia menyerang saluran pernafasan, sehingga kan kalau virus tersebut kan masuk ke saluran pernafasan, itu pernafasan atas kan menyebabkan perangsangan dari sistem kekebalan imun ya atau antibodi yang biasanya akan mengeluarkan sekresi lebih banyak yang seperti itu, sehingga saluran nafas itu tertutup oleh lendir yang sebenarnya merupakan fungsi proteksi terhadap kuman, di mana lendir itu biasanya terdapat sel-sel kekebalan tubuh seperti makrofag yang akan memakan atau memfagosit ya virus tadi. Nah, disinilah mungkin yang menyebabkan anosmia pada individu yang terjangkit dengan COVID-19 tersebut. Hanya saja ini menjadi memang belum bisa dibuktikan dengan pasti karena memang WHO juga mengatakan ini masih dalam tahap penelitian semuanya bagaimana perjalanan virus tersebut dapat menghilangkan indera penciuman. Tapi kenapa ini menjadi salah satu gejala yang biasanya sangat menonjol? Karena dengan keluhan yang seperti ini ketika dilakukan swab PCR biasanya sekret yang ada di dalam saluran pernafasan yang diambil untuk pemeriksaan itu memang sudah
terdapat Iya. COVID-19 tadi. Iya, so pasti ya itu ya kalau sudah anosmia ya. Iya gitu. Jadi belum ada penelitiannya. Yang pasti itu kena sarafnya atau karena itu hanya pengumpulan sekret jadi dari paru-paru itu belum ada. Yang pasti memang kalau kita sudah gejala anosmia nih, paling mudah itu ngetesnya dari parfum ya. Kalau sudah kita nggak bisa nyium parfum yang sehari-hari kita pakai, ya udah Anda anosmia. Tapi kalau masih bisa, walaupun itu nyisip-nyisip dikit, ya itu belum anosmia seperti itu ya dokter. Banyak sekali ya dok gejalanya, sampai bingung ini karena memang penyakitnya penyakit baru dan virusnya virus baru juga. Memang WHO kemudian segala fasilitas kesehatan yang ada di dunia ini berjibaku dengan virus ini supaya dia tidak atau bermutasi atau menimbulkan gejala-gejala baru. Nah, ini pertanyaannya sekitar masker ya dok. Kalau masker itu, kalau kita kan di puskesmas ini selalu memakai masker bedah. Apakah selalu harus memakai masker bedah tuh di luar-luar atau segala macam? Kalau berdasarkan rekomendasi WHO itu belum ada yang membuktikan atau mengharuskan seseorang itu harus selalu menggunakan masker bedah. Tetapi di sini disarankan memang selalu untuk menggunakan masker, karena apabila kita tidak mengetahui orang tersebut sudah terjangkit atau belum. Karena di sini kan fungsi masker tadi untuk mencegah droplet tersebut lepas ke udara. Sedangkan kita tidak mengetahui orang tersebut sudah terjangkit atau belum gitu. Tetapi yang disarankan untuk masker bedah ini adalah untuk mereka yang memang sudah memiliki gejala ISPA ya. Meski dia bukan pasti terjangkit COVID-19. Misalnya dia sudah terserang batuk, pilek, itu sudah disarankan kalau bisa menggunakan masker bedah. Nah, terus yang disarankan lagi yang lebih untuk direkomendasikan lagi untuk menggunakan masker bedah ini adalah tenaga medis, dokter ya, tenaga medis yang lebih sering kontak kan dengan mereka yang sudah jelas sakit meskipun belum terjangkit COVID-19, karena tenaga medis itu kan melakukan pemeriksaan dengan pasien itu kan kadang-kadang jaraknya kurang dari 1 meter. Jadi memiliki resiko yang lebih tinggi ya untuk terpajan virus ini. Tapi kalau untuk masyarakat umum yang masih bisa menggunakan masker kain daripada tidak menggunakan masker demi mencegah penyebaran, tentu saja disarankan masker kain yang bisa dicuci pun tetap bisa dipergunakan. Itu tadi pencegahannya dok ya. Nah sekarang kalau misalnya kita sudah bergejala nih flu-like syndrome atau yang menuju ke COVID, apa saja sih pengobatannya dok? Ini dengan catatan harus konsultasi dulu ya, kita nggak boleh beli obat asal-asalan nih ke apotek ya. Jadi dokter Dwi bisa tolong dijelaskan obat apa sih yang kira-kira diberi oleh dokter di puskesmas ya, terutama kayak kita nih di puskesmas, kalau misalnya ada orang yang bergejala berobat ke puskesmas gitu. Kalau di puskesmas kan untuk pasien yang memiliki gejala dari awal pemeriksaan tentu saja sudah kita pisahkan yang ISPA dan ISPA di puskesmas Basuki Rahmat ini. Nah dari yang keluhan ISPA itu tentunya dokter akan memberikan terapi sesuai dengan keluhannya dulu melalui anamnesa. Berikut anamnesanya riwayat perjalanan keluar kota. Meskipun tidak melakukan perjalanan keluar kota, adakah keluarga dari luar kota yang berkunjung ke rumah kita yang seperti itu. Jadi riwayat yang seperti ini juga penting dan harus jujur disampaikan oleh pasien untuk menentukan terapi yang akan diberikan oleh dokter kepada pasien. Apabila tidak memasuki kriteria yang mengarah ke COVID-19, dokter akan memberikan pengobatan sesuai dengan indikasi yang dikeluhkan oleh pasien tadi. Bila memang keluhannya ISPA seperti biasa, dokter akan memberikan sejenis antibiotik mungkin. Kalau udah demam mungkin ya dok ya? Untuk antibiotik, untuk kemungkinan invasi bakteri, kemudian obat-obat analgetik untuk keluhan demam atau nyeri lainnya. Nah, tapi kalau memang berdasarkan anamnesa dokter tadi mengarahkan ke arah COVID, tentu saja akan disarankan untuk melakukan PCR dan akan didata oleh tim COVID dari Puskesmas Basuki Rahmat untuk dilakukan
swab PCR tadi untuk menentukan apakah keluhan ispa tersebut berasal dari flu biasa atau sudah terjangkit COVID-19. Oh begitu ya dok. Ya, kalau untuk ketahanan tubuh dok, apakah hanya segala macam vitamin bisa kita makan atau cukup ada vitamin-vitamin tertentu? Oh ya dokter ya. Kalau soal suplemen yang dimaksud itu kan sering menjadi pencarian orang-orang ya bahwasanya untuk menjaga stamina tubuh. Kalau yang dimaksudkan di sini berdasarkan penelitian, vitamin itu kan termasuk suplemen ya. Suplemen sebenarnya sebagai pelengkap bila ada terjadi kekurangan dari mikronutrien. Jadi sebenarnya saja pelengkap. Tetap untuk meningkatkan kekebalan tubuh, stamina tubuh itu kita meningkatkannya dengan cara makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, olahraga yang sesuai dengan tingkat usia, berpikirnya positif, maksudnya tidak capek, bahagia, pokoknya kita tuh harus bahagia selalu ya dok ya. Kalau kita pikirannya positif dan bahagia, dengan sendirinya daya tahan tubuh itu akan meningkat. Jadi suplemen tadi hanya lengkap. Iya, karena si virus ini senang bener sama orang-orang yang tidak bahagia dan imunnya turun ya. Jadi kita harus bahagia. Apapun walaupun kita bergejala pilek segala macam, jangan langsung drop. Tapi kita harus selalu bahagia ya. Cukup istirahat, cukup makan makanan yang bergizi, itu udah merupakan proses untuk kesembuhan yang lebih cepat. Ya ini ada lagi di Instagram dari Unitiara, maaf dokter mau tanya berapa lama untuk virus COVID bertahan di benda. Nah iya dok, awal-awal dulu kan awal bulan Maret nih pas virusnya datang ke Indonesia ini, kita tuh sampai segala benda tuh disemprot dok. Nah itu makanya bener pertanyaan Unitiara sih, berapa lama sih bertahan di benda apa aja dok kira-kira yang harus kita bersihin dulu supaya terbebas dari COVID ini? Kalau untuk detailnya berdasarkan dari WHO yang saya ketahui dokter ya, kalau benda-benda ini untuk sementara berdasarkan penelitian, kalau seperti plastik dan permukaan stainless steel itu bisa sampai 72 jam gitu, ya. Atau 3 hari. Nah seperti kalau karton itu kurang dari 24 jam, kalau di timah itu biasanya kurang dari 7 jam. Nah untuk sementara berdasarkan penelitian WHO hanya itu saja dulu benda-benda yang memungkinkan untuk ditempeli oleh virus ini dengan batas waktu tertentu. Tapi mungkin intinya kita kalau memegang benda-benda yang baru itu harus cuci tangan, protokol kesehatan yang paling penting ya dok ya. Jadi untuk kita mencegahnya, kalau kita sudah mengetahui resiko dan perjalanan penyakit ini bagaimana penularannya, tentunya setiap kita beraktivitas, terutama memegang benda-benda yang banyak juga dipegang oleh orang lain, tentunya harus segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi kalau kita sudah cuci tangan, belanja juga aman ya dok ya? Apakah harus tiap benda yang dibelanjakan itu disemprot desinfektan, dokter? Iya, ini memang banyak yang bertanya seperti itu dokter ya. Kadang-kadang pada saat kita berpergian keluar pun mereka kadang ragu, ini bersih nggak, ini aman tidak. Tapi di sini disarankan bila memungkinkan pada saat belanja, troli atau keranjang yang kita gunakan untuk berbelanja tadi dibersihkan dulu, terutama bagian pegangan tangannya. Jangan lupa untuk kita menjaga jarak dengan pengunjung atau orang yang berbelanja lainnya. Dan selama kita berbelanja jangan mudah untuk tangan memegang mata, hidung dan mulut. Benar, itu yang harus dijaga. Yang harus selalu kita ingat kalau di luar, meskipun kita sudah mencuci tangan, tapi hindari bila tidak terlalu mendesak untuk menyentuh mata, mulut dan hidung yang merupakan area yang sangat-sangat dijaga atau daerah penularannya ya lebih ke sana ya. Sangat diingatkan untuk dijaga, jangan sampai menyentuh, apalagi kita sedang di luar rumah. Untuk penggunaan masker tentunya tidak lupa untuk menjaga droplet yang dilepaskan dari orang lain yang ketika batuk atau bersin. Gitu ya. Jadi segala macam itu harus dibersihkan. Bagusnya dibersihkan dahulu. Tapi sekarang memang di mall-mall juga kalau kita belanja harus dibersihin dulu tuh oleh. Sudah.
ya. Tapi aman nggak dok kalau hand sanitizer itu untuk anak-anak dok, kan segala macam tuh udah dibersihin tuh oleh hand sanitizer. Seberapa aman atau ada jenis-jenis tertentu hand sanitizer untuk anak gitu dok? Ya, memang sekarang sudah banyak dokter ya yang produsen-produsen dari merek-merek tertentu yang menjual ya produk hand sanitizer untuk anak-anak. Sebenarnya sih itu sah-sah saja kalau memang mau digunakan, yang untuk dewasa lain, untuk yang anak-anak lain. Hanya saja meskipun hand sanitizer ini khusus untuk anak-anak, perlu diingat penggunaan hand sanitizer yang terlalu sering itu bisa menyebabkan iritasi atau kering pada permukaan tangan yang akan nantinya menimbulkan masalah kulit lainnya seperti alergi, gatal dan rasa tidak nyaman lainnya. Karena tetap diusahakan bila memungkinkan tetaplah ajari anak untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oh gitu, yang pasti yang paling benar itu adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, itu yang paling benar. Terus dokter, kita nih sudah sering pakai masker, tapi orang-orang kadang ada yang salah nih pakai maskernya. Yang benar tuh pakai masker gimana sih? Ini nggak ada contoh masker. Ada gimana masker tuh? Cara nutupnya tuh gimana sih? Ini dokter ya yang harus diingat untuk teman-teman sekalian untuk menggunakan masker baik tim medis atau orang awam lainnya. Penggunaan masker harus tetap diingat, apapun yang akan kita lakukan, terutama yang berhubungan dengan diri kita tuh harus dilakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir. Bila tidak dapat dijumpai sabun dan air mengalir, gunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Nah, setelah dibersihkan, pegang salah satu sisi masker yang akan kita gunakan, pastikan bagian atas dan bawah itu sudah benar. Bagian atas yang sudah ada klip untuk di hidung itu loh yang ada besinya, dihadapkan, dan sisi yang bagian luar sudah dipastikan benar. Kemudian kita gunakan masker tadi disesuaikan di telinga, dan jangan pernah menyentuh bagian depan masker selama masker itu kita gunakan. Bagian depan atau bagian dalam? Bagian depan. Depan ya, oke. Kalau sudah digunain ya. Iya, seperti memperbaiki jepit yang di hidung atau memperbaiki yang di bawah dagu. Selama kita gunakan jangan menyentuh. Terus bagian bawah masker itu kita tarik ke bawah ke arah dagu, menutup sampai ke dagu bagian dalam. Nah, nanti pada saat melepaskannya, dokter ya, tangan tadi kembali dicuci lagi. Nah, cuci lagi. Tetap cuci tangan ya supaya bersih. Ya, tetap cuci tangan lagi dengan air mengalir atau menggunakan hand rub. Kemudian jangan dilepas dari bagian depan masker, dokter. Tetap dari bagian telinga atau kalau cewek yang menggunakan masker hijab, dari belakang kepala ditarik ke arah keluar, dan jangan menyentuh bagian masker lainnya. Setelah masker tadi dibuang, kembali cuci tangan. Karena kita tidak tahu, mungkin bagian luar masker yang sudah kita gunakan tadi sudah terkontaminasi, meskipun bukan dengan COVID-19, mungkin dengan bakteri-bakteri iska lainnya. Jadi tetap setelah menggunakan pun melepaskan masker, kembali cuci tangan seperti biasa dengan menggunakan air dan sabun dan air mengalir. Pokoknya itulah cara jaga ya, kita harus cuci tangan terus supaya kita kan suka lupa nih nyentuh mulut, nanti nyentuh segala macam yang merupakan akses masuk segala virus dan bakteri. Kita kembali lagi ke Facebook atau Instagram. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Herlina di Instagram. Bagaimana dok tadi barusan kita bicara, nggak apa-apa kita ulang lagi aja nggak dok ya? Bagaimana dok berbelanja yang aman di masa pandemi ya dok? Apakah harus kita semprot desinfektan atau bagaimana? Nah, benar nih, ibu-ibu kan suka belanja nih, gimana aja. Jadi mungkin ini pertanyaan yang penting buat ibu-ibu. Silakan dok dijelasin sekali lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi dokter ya, kalau berbelanja tetap menggunakan protokol kesehatan, insya Allah akan aman. Seperti yang tadi kita kalau berbelanja di tempat umum yang menggunakan keranjang atau troli, diusahakan pegangan atau keranjang tadi disemprot dengan desinfektan untuk tempat kita memegang keranjang belanja. Tetapi tidak, saya rasa di sini tidak perlu semua barang belanjaan yang kita beli harus dicuci dan disemprot dengan desinfektan, dokter ya. Hanya saja barang-barang tertentu yang memang dari luar atau memang kita tidak ketahui itu terkontaminasi atau tidak, kalau memang ragu boleh dibersihkan dengan menyemprotkannya kepada benda yang tentu saja cairannya tidak menembus ke dalam
kemasan tadi. Ya. Kemudian dilap dengan kain yang bersih. Kalau untuk makanan-makanan yang lain tidak perlu dilakukan penyemprotan desinfektan yang berlebihan karena dikhawatirkan ada kemasan yang tidak tertutup rapat sehingga justru membahayakan kesehatan apabila semprot desinfektan tadi masuk ke dalam makanan tersebut. Tentu saja kalau untuk Nah ya, jadi ibu-ibu, emak-emak yang suka berbelanja jangan lupa protokol kesehatan dan penjelasan Dokter Dwi tadi udah jelas ya bagaimana cara kita berbelanja yang aman selama pandemi COVID ini. Nah terus Dok, kalau misalnya kita berbelanja nih, kita tidak tahu bahwa dia itu adalah pasien COVID. Terus sudah kontak nih, cara ibu-ibu kan ngobrol udah panjang, gimana sih kita apa yang kita bisa perbuat kalau kita sudah kontak dengan orang yang fit, ini belum timbul gejala atau gimana, kita harus bagaimana, apa harus lapor atau gimana dokter? Kalau di sini kalau kita sudah merasa kontak dengan orang yang memang sudah dipastikan memang sudah terjangkit COVID-19, tentunya kita harus segera berdasarkan protokol kesehatan kita harus melapor dulu dengan fasilitas kesehatan terdekat apa yang harus dilakukan. Nah biasanya di sini nanti tim COVID akan menyarankan ibu atau menanyakan pada ibu adakah gejala yang dirasakan oleh ibu tersebut atau individu tersebut. Apabila memiliki gejala, di sini akan dilakukan tracking dan tracing terhadap orang-orang yang kemungkinan kontak dengan ibu tersebut yang sudah memiliki gejala misalnya. Tapi bila tidak memiliki gejala, tetap dilakukan karantina mandiri seperti yang disampaikan tadi, karantina mandiri di rumah atau tempat yang memungkinkan untuk tidak kontak dengan anggota keluarga lainnya. Nah di sini dipantau kesehatannya selama karantina mandiri itu, adakah keluhan? Apabila setelah karantina mandiri selama 6 hari ternyata kok saya demam, harus segera melapor ke fasilitas kesehatan yang tempat dia melapor awal tadi supaya dilakukan pemeriksaan lanjutan yang seperti itu. Jadi kita yang memantau adakah keluhan. Tapi di sini Dokter Ria perlu saya tekankan, ada yang saya lupa sedikit tadi yang perlu saya sampaikan, ini tidak berlaku untuk yang orang-orang yang tinggal di daerah yang endemis malaria dan demam berdarah. Oh iya. Nah, bila di tengah karantina ini ternyata dia memang tinggal di daerah yang tinggi kasus malaria dan demam berdarah, tentu saja kasus demam tidak dapat diabaikan atau tidak dapat disamakan dengan COVID-19. Nah, jadi tetap dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah melakukan karantina mandiri nih di rumah, ternyata demam, jangan ini karena aku udah kena COVID nih, karena aku merasa kontak dengan orang COVID. Belum tentu. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Kemudian datang ke fasilitas kesehatan, tentunya dengan menjaga jarak dengan orang lain yang melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan tersebut. Dan untuk penderita yang merasa sudah kontak tadi, jangan menyentuh benda apapun, tetap jaga jarak dengan orang lain, dan lakukan atau terapkan etika batuk yang sudah diinikan oleh pemerintah, sudah disarankan oleh pemerintah, berupa misalnya kalau kita sudah terpajan nih, kita menjaga etika batuk dengan cara bukan dengan menutup dengan kedua telapak tangan. Boleh ditutup dengan kedua telapak tangan asal kedua telapak tangan ini sudah tersedia tisu tadi. Setelah kita batuk atau bersin, kita buang ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan air sabun dan air mengalir atau menggunakan hand rub. Kalaupun tidak ada tisu yang dapat kita gunakan untuk menutup batuk dan bersin, gunakan siku bagian dalam seperti ini atau menggunakan lengan bagian atas bagian dalam seperti ini. Oh begitu ya, etika batuk ya, harus tahu nih etika batuk terus dong. Harus tahu etika batuk ketika kita memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Nah setelah itu kan kalau kita di Puskesmas Basuki Rahmat kan yang keluhan ISPA dan non-ISPA kan dipisahkan Dokter Ria. Jadi nanti dia akan dilayani oleh tim khusus bagian ISPA yang akan mendengarkan atau memberikan solusi dari keluhannya. Kalau memang keluhannya membutuhkan pemeriksaan darah rutin untuk menentukan apakah demamnya disebabkan oleh malaria atau demam berdarah, maka akan ada tim sendiri yang akan melakukan pemeriksaan darah untuk memastikan apakah demamnya berasal dari COVID-19 itu atau memang individu ini terjangkit malaria atau demam berdarah. Karena itu penting
penting karena bila melakukan isolasi mandiri dengan demam, sedangkan daerah tempat tinggalnya merupakan kasus DBD dan malaria tinggi, ternyata dia terkena demam berdarah, tentunya tidak akan ketahuan gitu kalau dia tidak menyampaikan keluhannya ke fasilitas kesehatan atau tidak memeriksakan darahnya gitu di laboratorium untuk mengetahui itu demam berdarah atau malaria. Jadi untuk menghindari sisip gitu loh, sisip penyakitnya. Pokoknya kita nggak usah malu-malu untuk berkomunikasi ke fasilitas kesehatan terdekat ya, ke Puskesmas Basuki Rahmat. Kalau Anda di wilayah kita yaitu Kelurahan Talang Aman, Pipa Raja dan Alga Kemuning, itu bisa langsung telepon aja ke 814470 atau via WA yang ada di Instagram kita. Langsung ada aja, klik di situ, ada nomor dokter dan ada nomor yang lainnya untuk Anda konsultasi. Sepertinya ada lagi nih ya, dari Emma di IG, dokter apakah sebaiknya yang saya lakukan jika tidak memiliki gejala tapi saya merasa terpajang? Nah dok, banyak nih orang yang tidak ada gejala tapi saya merasa terpajang, nggak tahu nih gimana maksudnya, dia ini bingung, jadi saya merasa terpajang tapi tidak ada gejala. Mungkin dia ini anak gaul ya dok ya, jadi gaul terus, dia merasa kayaknya saya ini COVID deh. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa langsung komunikasiin aja ke FKTP atau gimana dok? Ya, di sini ada yang sedikit membingungkan nih pertanyaannya. Ya di sini dokter ya, maksudnya yang terpajang itu maksudnya memang sudah dipastikan yang kontak dengan, ya mungkin kontak erat dengan temannya, mungkin dia tuh ketemu temennya rame-rame, mungkin ada yang bergejala atau gimana mungkin ya dok ya, tapi nggak ada gejala di dia gitu. Ya ini seperti yang kita bicarakan tadi dokter ya, kalau memang merasa terpajang, cuman kita harus pastikan dulu orang yang kontak dengan kita apakah memang sudah benar-benar positif COVID atau tidak. Tapi kalau memang ragu, merasa kita udah terpajang, tetap seperti yang disampaikan tadi, lakukan karantina karena pun tidak memiliki gejala. Karantina di sini kita memisahkan diri dari kelompok orang lainnya meskipun kita sama-sama sehat gitu, karena kita tidak tahu ternyata meskipun kita tidak ada gejala memang sudah kontak dengan orang yang ternyata dia sudah ada infeksi COVID-19 di dalam tubuhnya. Nah, karantina inilah yang harus dilakukan tetap apabila kita merasa terpajang. Jangan merasa terpajang tapi tidak ada gejala, tetap kontak dengan orang yang sehat. Nah, tetap kita pisahkan diri. Kalau memungkinkan di rumah ada ruangan tersendiri yang ada fasilitas kamar mandi tersendiri yang terpisah dengan kelompok keluarga lainnya, dapur dan lainnya tentunya harus dilakukan meskipun tidak ada keluhan. Misalnya yang punya rumah ada lantai 2 bisa dilakukan di lantai 2 isolasi atau karantina mandirinya, dan keluarga yang lain di bawah tanpa kontak dengan yang sedang melakukan karantina. Seperti itu. Gitu. Jadi intinya sadar diri. Jadi kalau kamu merasa aja terpajang nih, udah langsung isolasi aja atau langsung kalau masih galau tuh langsung aja ke FKTP dan ceritakan apa sih gimana. Tapi yang pasti kalau misalnya Anda melaporkan ada kontak erat dengan seseorang yang sudah terpajang COVID, itu kita Puskesmas itu meminta untuk nama dan identitasnya supaya nanti bisa dijadikan data untuk Puskesmas untuk kontak tracingnya. Wah, kayaknya ada pertanyaan lagi nih dok. Megawati Fang di Instagram, dokter saya mau bertanya, kalau anak 1 tahun perlu pakai masker nggak dok? Apa kalau ada gejala, ada orang bergejala mencret-mencret, terus apa itu indikasinya COVID-19? Nah dok, untuk anak 1 tahun, ya emang saya ngerti pertanyaan ibu, karena anak di bawah 1 tahun itu agak susah ya pakai masker. Apakah perlu dok pakai masker, dan apa kalau misalnya orang bergejala mencret itu apakah memang pasti ke COVID atau enggak gitu dok? Ya, di sini dokter yang memang kalau ibu-ibu yang punya anak umur 1 tahun atau di bawah 2 tahun tentunya akan merasa bingung bagaimana memberikan proteksi untuk anak-anak tadi. Tapi di sini berdasarkan IDAI, Persatuan Dokter Anak Indonesia, kalau anak di bawah 2 tahun itu belum disarankan menggunakan masker.
dikhawatirkan anak-anak ini belum mengerti masker yang digunakannya tadi. Tentunya saja tangannya tetap akan menyingkirkan benda tersebut dari wajahnya. Kedua juga ada kemungkinan kalau untuk anak yang di bawah 2 tahun, justru masker tadi kan dia belum tahu letaknya, bisa saja justru menyumbat hidungnya untuk bernapas, tapi anak tidak tahu bagaimana untuk menyampaikan bahwasanya benda tersebut menghalanginya untuk bernapas, yang nantinya justru akan menimbulkan bahaya lainnya pada anak-anak, apalagi yang berumur masih bulan ya, berapa bulan itu kan masih belum bisa menyampaikan. Jadi kalau untuk anak 1 tahun itu belum memang disarankan untuk menggunakan masker, tapi disarankan untuk orang tua berusaha menjaga anak-anak tadi jangan mudah untuk memegang benda-benda di sekitarnya, dijaga jarak si anak dengan orang-orang lainnya meskipun orang tersebut tidak memiliki gejala. Tapi kan banyak juga dokter ya, kita kalau misalnya keluar ketemu orang tua yang anaknya sudah mau dipakein facial anak kan. Nah tapi kalau memang anaknya mau digunakan facial anak dan tidak mengganggu, boleh kita gunakan untuk anak tersebut. Oh iya, jadi intinya masker pada anak itu kan, anak kan nggak tahu nih tangannya kotor apa enggak, lebih baik nggak usah pakai masker ya dok ya, daripada kita, atau lebih baik lagi nggak usah diajak kemana-mana ibu ya, jadi di rumah aja lebih aman ya. Ini ada lagi pertanyaan dok, kayaknya banyak nih pertanyaannya. Dokter, ini dari Renti Yuniana di Instagram, apakah ada alurnya jika saya ingin melaporkan kalau saya memiliki gejala seperti itu dok? Gejala seperti itu apa ya itunya? Apakah saya melaksanakan apa ya? Swab di puskesmas. Nah ini dok, gimana sih alurnya dok jika saya ingin melaporkan kalau saya memiliki gejala seperti itu, dan apakah saya bisa melaksanakan swab di puskesmas? Nah ini gimana sih tata caranya dok di puskesmas ini ya dok? Tentu saja ada alur dan prosedur di puskesmas kita, di puskesmas Basuki Rahmat. Tentunya seperti yang tadi disampaikan dokter ya, bila ada keluhan di puskesmas kita ini tentunya harus disarankan datang ya ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti ada petugas yang akan bertanya kepada pasien yang akan mendaftarkan diri apa keluhannya. Dari sini adalah titik kita untuk memisahkan pasien yang ada keluhan ISPA dan non ISPA, supaya untuk menekan penularan yang mana belum tahu kita terjangkit atau tidak dokter ya, pasien tadi dengan COVID-19. Setelah dipisahkan, pasien akan ditangani dengan tim khusus di bagian ISPA yang kemudian akan didata keluhannya, didata keluhannya, di anamnesa perjalanan kerjanya atau keluar kota atau riwayat kontak lainnya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam data-data pasien yang kalau memang dia merujuk ke arah COVID-19, data tadi akan kita tulis dan kita bisa dijadwalkan ya dokter ya, untuk dilakukan pemeriksaan swab di Puskesmas Basuki Rahmat. Gratis ya dok? Ya gratis Ya, kalau gratis. untuk memang wilayah kerja di wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat. Tentunya tapi harus dilakukan laporan dulu. Dan dilakukan Ada data-data pemeriksaan. administrasi yang harus dilengkapi ya, nggak ujuk-ujuk dokter saya mau swab, oh nggak seperti itu, karena puskesmas hanya melayani swab yang kontak, yang merupakan kontak erat terkonfirmasi positif atau Anda sudah berobat ke puskesmas dengan gejala-gejala seperti COVID-19. Banyak sekali dok, ini kayaknya banyak pertanyaan nih. Ada lagi pertanyaannya dok ya, nggak apa-apa ya dok ya? Ya. Dari Ferang Juniansah, semoga semakin sukses. Oh, ngucapin semoga semakin sukses dokter Dwi. Wah kayaknya teman dokter Dwi ya. Terima kasih. Iya, semoga ya kita makin sukses, acaranya juga semakin lancar. Ini karena ini merupakan acara inovasi kita ya, untuk menyampaikan penyuluhan ataupun informasi-informasi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat. Karena selama pandemi COVID ini ya dokter ya, kita agak sulit untuk menyampaikan informasi kesehatan di luaran sana, karena
kalau sudah menyampaikan informasi kesehatan pasti harus mengumpulkan orang banyak, dan itu sudah tidak boleh lagi sekarang. Apalagi kalau sudah seminggu ini Palembang masuk ke dalam zona merah. Jadi itu saja. Terima kasih Ferang Juniangsa. Kemudian dari Ibu Persib. Wah, ada Ibu Persib PDI Sriwijaya ya. Iya, tetap semangat Dokter Dwi dan Dokter Ria. Terima kasih Ibu Persib. Doakan kami tetap semangat, tetap sehat dan tetap bahagia supaya nanti acara ini terus berjalan lancar. Sepertinya udah banyak ya Dok ya, yang kita obrolin dari awal sampai itu tentang COVID-19. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti disimpan dulu, langsung ke puskesmas atau langsung ke Dokter Dwi aja, langsung japri. Jadi rangkumannya adalah kita hari ini membicarakan tentang COVID-19 ya. Jadi COVID-19 ini memang beradean dengan virus SARS ya. SARS, cuma SARS itu angka kematiannya cukup tinggi, walaupun COVID sekarang udah banyak kematiannya, tapi COVID ini angka penularannya itu lebih tinggi daripada SARS. Gejala-gejalanya itu hampir sama dengan flu biasa. Ada batuk kering, pilek, kemudian batuk berdahak juga bisa, tapi di sini juga disisipkan dengan pertanyaan kalau di anamnesa dokter itu apakah ada riwayat perjalanan dan kontak erat dengan orang-orang yang COVID. Kemudian yang paling tinggi adalah gejala sesak napas dan anosmia. Sekarang udah banyak dirasakan oleh orang-orang yang terkena COVID. Demam ya, terutama demam juga. Jadi flu-nya tidak hanya flu saja, tapi harus ada demamnya lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian orang-orang yang COVID itu ada dua macam ya, di karantina dan di isolasi. Bedanya kalau karantina untuk orang-orang yang belum terpajan COVID dan isolasi untuk orang-orang yang sudah ada gejala COVID-nya. Jadi yang lebih beresiko kemudian yang lebih beresiko terkena COVID ini adalah orang-orang dengan komorbid, kemudian dengan tenaga kesehatan, anak-anak dan lansia, terutama lansia dengan komorbid diabetes, hipertensi dan satu lagi penyakit jantung ya. Nah, jadi masa inkubasi COVID ini adalah 14 hari ya. Karena dari awal terpajan COVID 6 hari bisa ada gejala, bisa juga tanpa gejala sampai 14 hari. Tapi kalau misalnya Anda sudah ada kontak erat dan riwayat perjalanan, jadi tolong menyadarkan diri sendiri untuk karantina ya. Jadi kalau nggak ada gejala, karantina mandiri saja. Kemudian apakah gejala anosmia selalu? Tidak selalu harus anosmia. Jadi memang ini gejalanya anosmia ini merupakan gejala yang dimana kita tidak bisa mencium bau ya. Jadi gejala ini juga belum ada penelitiannya apakah karena penumpukan sekret-sekret atau menyerang saraf penciuman kita seperti itu. Ya. Bagaimana cara kita mencegah diri supaya tidak terkena COVID? Tingkatkan imunitas, ya. Kita harus bahagia selalu, gitu, ya. Kalau kita sudah bahagia, kita pasti imunitasnya naik. Jadi terutama sekali penyakit-penyakit yang sedang dalam zaman pandemi ini itu menyerang sistem imun. Jadi sistem imun ini sangat rentan terkena apabila kita tidak bahagia. Stres, memikirkan COVID, stres memikirkan apa kita tertular atau tidak. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Kalau memang ada gejala atau tidak ada gejala atau Anda terkontak dengan yang COVID, itu bisa langsung komunikasikan dengan FKPP setempat ya. Kami jamin identitas Anda tidak tersebar. Karena kalau Anda tidak bercerita dengan orang lain itu tidak akan menyelesaikan masalah. Komunikasikan saja langsung ke dokter terdekat
atau FKTP terdekat Puskesmas Basuki Rahmat. Begitu ya dokter ya rangkumannya. Jadi untuk kali ini kita ada giveaway ya. Giveaway-nya ternyata setelah panitia memilih, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik. Itu pemenang giveaway ada 3. Tadi yang pertanyaan menarik, jadi yang gimana dok? Ada 3 nih, antara Rika, Mega atau Shader. Shader itu bertanyanya, dok apakah pemakaian face shield aman dari virus corona atau perlu masker lagi? Nah loh, ini satu aja lagi ya pertanyaan. Nah gimana dok face shield sama masker? Sebenarnya kalau berdasarkan protokol kesehatan yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan itu lebih disarankan untuk menggunakan masker daripada face shield. Jadi karena masker ini kan benar-benar menahan droplet yang keluar dari saat kita bicara atau batuk atau bersin. Tapi kalau face shield itu masih punya celah untuk melepaskan droplet ke benda-benda sekitar. Tetapi kalau memang ingin menggunakan masker disertai dengan face shield itu lebih bagus lagi. Nah gitu ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan diturutin face shield kita berdua. Ini hanya untuk kebutuhan penyelenggaraan acara ini saja. Jadi tetap harus memakai masker. Double boleh, tapi kalau face shield saja itu tidak dianjurkan ya. Jangan ngikut-ngikutin artis, harus pakai masker. Kayaknya gitu aja. Pemenang giveaway akan kami umumkan di Instagram langsung. Jadi nanti kita pilih dulu pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang sudah masuk ke dalam redaksi tadi. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Dr. Ria dan di sebelah saya Dr. Dwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.